Al-Bazzar dan yang lainnya meriwayatkan dengan sanad yang syahih dari Ibnu Abbas yang berkata, suatu ketika, Ka'ab bin Ashraf datang ke Mekah. Orang-orang Quraisy lalu berkata kepadanya, engkau adalah pembesar di antara mereka penduduk Madinah. Bagaimana pendapatmu tentang seorang yang memisahkan diri, serta memutuskan hubungan dengan kaumnya seraya mendakwahkan bahwa ia lebih baik dari kami? Padahal kami adalah para pelayan jamaah haji, yaitu yang bertanggung jawab memberi minum jamaah dan melayani mereka. Ka'ab lantas berkata, kalian jauh lebih baik dari dia. Tidak lama kemudian, turunlah ayat, sungguh, orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Sahabat Alus yang dirahmati Allah, kita jumpa kembali dengan Alus Channel. Saluran edukasi, pembahasan Al-Quran, tafsir singkat, dan informasi lainnya. Di video kali ini, kita akan mengulas tafsir singkat surah Al-Kautsar. Ikuti kami dan simak sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti kenabian, Al-Quran, syafaat, dan sebagainya. Al-Kautsar juga berarti sungai di surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beliau. Syekh As-Sori berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada nabinya dengan memberikan nikmat kepadanya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, yakni kebaikan yang banyak dan karunia yang melimpah, yang diantaranya adalah apa yang Allah berikan kepada nabinya pada hari kiamat, berupa sungai yang disebut dengan Al-Kautsar, dan telaga yang panjangnya selama sebulan, lebarnya selama sebulan. Airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Bejananya seperti bintang-bintang di langit, karena banyak dan bersinarnya. Barang siapa yang meminumnya, maka dia tidak akan haus setelahnya selama-lamanya. Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Anas bin Malik. Ia berkata, suatu hari ketika Rasulullah berada di antara kami, tiba-tiba beliau tertidur sejenak, lalu beliau mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Maka kami berkata, apa yang membuatmu tersenyum, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, baru saja diturunkan kepadaku satu surah. Beliau pun membacakan surah itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sungguh, kami telah memberimu Muhammad Al-Kautsar, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sungguh orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Al-Kautsar ayat 1-3. Kemudian beliau bersabda, tahukah kamu apa Al-Kautsar itu? Kami menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, sesungguhnya ia adalah sungai yang dijanjikan Tuhanku kepadaku. Di atasnya terdapat kebaikan yang banyak, yaitu telaga yang akan didatangi umatku pada hari kiamat. Bejananya sejumlah bintang di langit. Lalu ada seorang hamba yang ditarik darinya, maka aku pun berkata, ya Arabi, sesungguhnya ia termasuk umatku. Allah berfirman, engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Abu Dawud dan Nasai. Setelah Allah menyebutkan karunia-Nya berupa kebaikan yang banyak, Allah berfirman, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah sebagai wujud rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang besar tersebut, dengan syalat dan menyembelih kurban untuk Allah. Yang dimaksud dengan syalat di sini adalah seluruh syalat, dan syalat yang paling masuk dalam ayat ini adalah syalat yang berdampingan dengan ibadah kurban, yaitu sholat Idul Adha. Tetapi ayat ini umum mencakup seluruhnya. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, sholat Id dan Jumat, dan berkurbanlah. Bertakarublah dengan nar. Nar adalah penyembelihan khusus unta, sedangkan zabu adalah penyembelihan sapi dan kambing. Tetapi dalam ayat ini disebutkan dengan nar karena unta adalah lebih bermanfaat dari hewan kurban lainnya bagi orang-orang miskin. Oleh karenanya, Nabi berhadyu
atau menyembelih hadyu ketika Haji Wadda dengan 100 ekor unta, beliau menyembelih 63 ekor unta dan menyerahkan sisanya kepada Ali bin Abi Thalib. Beliau menyembelihnya dan menyedekahkan seluruh bagiannya kecuali satu bagian tubuh dari setiap ekor unta itu. Beliau mengambilnya dan dimasak di atas kuali. Beliau makan dagingnya dan meminum kuahnya. Beliau memerintahkan untuk menyedekahkan perangkatnya dan kulit-kulitnya. Adapun perintah dalam ayat ini adalah perintah untuk beliau dan untuk umat. Maka hendaknya kita ikhlas kepada Allah dalam sholat dan ikhlas dalam menyembelih untuk Allah sebagaimana Nabi kita diperintahkan demikian. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Ini adalah pembanding dari pemberian yang banyak. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Hal ini kaitannya tentang orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan Muhammad abtar, artinya terputus dari semua kebaikan, tidak ada kebaikan dan keberkahan padanya, dan pengikut-pengikutnya juga terputus dari kebaikan. Ini terjadi saat anak beliau bernama Qasim radhiyallahu anhu wafat. Mereka mengatakan Muhammad abtar tidak diberi keturunan. Meskipun diberi keturunan, keturunannya terputus. Maka Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa abtar sebenarnya adalah orang yang membenci Rasulullah. Inilah abtar yang sebenarnya, terputus dari segala kebaikan, yang tidak mendapatkan keberkahan. Kehidupannya adalah penyesalan baginya. Jika pembenci beliau seperti ini, maka sama juga orang yang membenci syariatnya. Maka siapa saja yang membenci syariat Rasulullah, atau membenci syiar-syiar agama Islam, atau membenci suatu ketaatan berupa ibadah yang dilakukan orang-orang dalam agama Islam, maka ia kafir, keluar dari agama. Berdasarkan firman Allah Ta'ala surat Muhammad ayat 9, yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, yaitu syariat Islam. Lalu Allah menghapuskan amal-amal mereka. Dan amalan tidaklah gugur kecuali dengan kekufuran. Maka siapa saja yang membenci wajibnya sholat, maka ia kafir, walaupun ia sholat. Dan siapa saja yang membenci zakat, maka ia kafir, walaupun menunaikannya. Tapi siapa saja yang merasa keberatan dengannya tanpa membenci, maka pada dirinya terdapat perangai kemunafikan. Tetapi ia tidak kafir, maka bedakanlah antara orang yang keberatan dengan orang yang membenci sesuatu. Kesimpulannya, surat ini mengandung penjelasan nikmat Allah kepada Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam berupa pemberian kebaikan yang banyak kepadanya. Kemudian mengandung perintah agar berbuat ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla di dalam setiap solat dan sembelihan, dan juga dalam semua ibadah. Kemudian surat ini mengandung penjelasan bahwa orang yang membenci Rasulullah atau membenci sedikit saja dari syariatnya, maka dialah yang terputus, yang tidak ada kebaikan sama sekali padanya, tidak ada keberkahan padanya. Kita meminta kepada Allah perlindungan dan keselamatan. Sahabat halus pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir singkat surah Al-Kautsar. Mudah-mudahan apa yang kita saksikan kali ini bisa menjadi satu ibadah untuk kita semua, dan bisa menjadi contoh bagi kehidupan kita. Salam sehat selalu, dan sampai jumpa di video berikutnya.